Selamat mendengarkan podcast ini. Pertanyaan pertama. Shalom Pak Eras, nama saya seorang ASN yang saat ini sedang menempuh pendidikan master di Inggris. Pekerjaan saya membuat saya sering berpindah-pindah lokasi kerja. Namun jika ke Jakarta tentu saya usahakan untuk datang beribadah ke GSKI Rehoboth ya. Ini seorang aparatur ya, sipil negara. Saya pernah mengalami apa yang Pak Eras alami dalam lingkup kecil, yaitu saya dibully oleh seorang pendeta di gereja tempat saya pernah beribadah. Saya difitnah, nama baik saya dirusak di depan jemaat, dibilang sok pintar dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya berusaha diam, seperti yang Pak Eras contohkan. Saya justru introspeksi, jangan-jangan saya salah. Dan memang saya ada salah dan kurang bijak juga dalam bersikap. Tetapi keluarga saya, istri dan mertua yang masih beribadah di sana, justru merasa tidak terima karena nama saya sudah dirusak oleh beliau. Apalagi karena mereka tahu bahwa gembala tersebut ya juga tidak bisa memberi teladan yang benar. Misalnya tidak jujur dalam hal uang, pelit, playing victim, bahkan beberapa hal yang tidak perlu disampaikan di sini. Pertanyaan saya, bagaimana saya bisa mentransfer spirit untuk diam dan tidak membalas ini kepada anggota keluarga saya, supaya mereka juga bisa menahan diri dan tidak terpancing. Terima kasih. Yang pertama, buat saya ini menarik ya. Saudara mau belajar diam walaupun dibully. Sebab kalau kita membalas akan menghasilkan atau membuahkan percideraan, bisa membuahkan luka, bahkan bisa menciptakan tuntut-menuntut di pengadilan dunia. Diam itu bijaksana sekali. Tetapi di dalam diam itu kita mengoreksi diri. Jangan-jangan apa yang dikemukakan orang ya sekitar bullying itu benar-benar memang kita lakukan, dan ya kita harus menyadari kalau itu kesalahan dan kita harus berubah. Saya salut kepada Bapak yang menyampaikan pertanyaan ini karena mengaku bahwa memang ada salah ya. Memang ada salah, kurang bijak dalam bersikap. Nah ini kerendahan hati, benar sekali. Termasuk saya juga, dulu kalau bicara begitu ketus, ya, melukai orang, dan itu salah. Lalu berkat yang kedua yang kita peroleh, ya, kita bisa lebih terpacu untuk mengoreksi diri dan menjadi orang yang berprestasi di kerajaan Allah. Dengan bullying itu kita malah lebih sungguh-sungguh membenahi diri. Sebab kita semua akan menghadap pengadilan Allah dan akan nampak semua. Semua akan kelihatan, saudaraku. Akan nampak siapa kita masing-masing. Dan itu membuat kita lebih gentar terhadap realitas pengadilan tersebut. Ya, kita diam, belajar menguasai diri, ya. Self control, ya. Kita diam dengan mengoreksi diri kalau memang kita ada salah. Dengan diam kita lebih menyerahkan semua kepada pengadilan Tuhan. Bagus.
Nah, ada doa yang saya ucapkan, saudaraku, ya, bahwa saya minta perlindungan Tuhan ya dari beberapa hal, ya, dari diri sendiri, dari kuasa gelap, dari pengaruh jahat dunia, dari malapetaka mara bahaya yang tidak mendewasakan, yang terakhir dari orang-orang yang bermaksud jahat kepada kita. Kita berlindung kepada Allah karena kita tidak bermaksud membalas. Kita berlindung agar kita tidak bersikap salah dan malah berdosa. Kita berlindung kepada Allah untuk memohonkan berkat bagi mereka yang menyakiti kita. Nah, kemudian masalahnya di sini, bagaimana dengan orang di sekitar kita yang tidak rela? Keluarga, ya, ini mertua, yang tidak rela saudara dibully. Bagaimana mentransfer spirit ini untuk diam? Tentu kita harus bicara dari hati ke hati dalam waktu yang tepat dengan keluarga. Yang kedua, kita memberi contoh. Cukup itu. Ya, itu cukup. Oke, saya teruskan. Halo Pak Era, saya ingin bertanya apakah di dalam kekristenan yang Bapak pahami diperbolehkan bercerai atau tidak sama sekali? Mengingat dalam kasus jika pasangan hidupnya tidak mensupport pasangannya demi kemajuan hidup berumah tangga dan memperlakukan pasangan hidupnya hanya sebagai sumber mata pencaharian saja. Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Karena ini tidak bisa dijawab boleh atau tidak boleh. Harus melihat kasusnya. Tetapi saya harus mengatakan kepada saudara, ketika saudara menikah, saudara sudah tidak boleh memberi ruangan sama sekali untuk bercerai. Ya, cerai itu bukan hanya, maksud saya cerai itu tidak hanya, bukan pilihan terakhir. Cerai itu tidak ada opsinya dalam hidup kita. Orang kan sering berkata ya cerai itu pilihan terakhir. Bukan opsi sama sekali. Tidak ada opsi untuk cerai. Nah, tetapi saudara, tadi sudah saya katakan, kita melihat kasus. Ada 1001 kasus yang bisa terjadi. Yang mutlak itu sebenarnya hanya Tuhan. Ya, hanya Tuhan. Tetapi saya tidak melegitimasi perceraian, saudara. Kalau saudara cerai, seharusnya Anda tidak menikah lagi. Nah, saya tidak tahu berapa umur saudara ini. Ya, saya tidak tahu umur yang bertanya ini berapa, pasangan hidupnya berapa umurnya, sudah punya anak atau belum, dan seterusnya. Cerai itu bukan pilihan sama sekali. Jadi jangan memberi ruangan cerai. Ya. Kalau saudara berpikir dengan menikah terus dengan pasangan tersebut, saudara tidak bahagia. Kebahagiaan kita bukan karena kita memiliki pasangan yang baik. Kebahagiaan kita hanya di dalam Tuhan. Situasi yang sulit dalam berumah tangga, hidup dengan orang yang tidak takut akan Allah, tidak adil, dan lain sebagainya, bisa menjadi sarana kita bertumbuh, lebih cepat dewasa, lebih intensif, sehingga kita benar-benar hanya merindukan kerajaan Allah. Ya, selamat berjuang. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pak Erasto Sabdono, saya orang yang ingin dan benar-benar bertekad untuk bertobat dan berpuasa supaya dapat mengerti kehendak Tuhan dan apapun yang disenangi oleh hati Tuhan. Bagaimana Pak? Saya sungguh ingin mengikuti Kristen dengan utuh. Akan tetapi saya malah dikira mengikuti ajaran sesat oleh karena mama dan cici saya dari salah satu denominasi. Saya sungguh-sungguh ingin bertobat dan dibaptis. Yang pertama, bertobat itu pembaharuan pikiran setiap hari. Saudara bisa mengikuti khutbah saya lewat YouTube
tidak ada yang bisa melarang. Ya. Adapun soal dibaptis, nah itu pertimbangkan. Ya, saudara mungkin pernah dibaptis, saudara di gereja sebelumnya. Ya. Baptisan itu bisa cukup. Yang penting bukan teknisnya, apakah selam atau percik, tetapi maknanya, kesediaan meninggalkan dunia, meninggalkan dosa dengan segala kesenangannya. Itu yang penting, saudara. Jadi, kalau keluarga memandang Anda sesat, buktikan yang Anda tidak sesat. Dengan cara apa? Dengan cara hidup yang diubahkan. Ya, hidup kita menunjukkan pengetahuan kita tentang Allah. Perilaku kita menunjukkan kualitas dari pengajaran atau teologi yang kita pahami. Buktikan bahwa saudara tidak sesat melalui atau di dalam perbuatan saudara. Ya. Puji Tuhan. Sebaiknya saudara tidak provokatif di depan mereka. Ya, saudara bisa dengan lembut ya memperlakukan mereka ya, dengan kasih. Hindari dan jangan lakukan perdebatan-perdebatan. Jangan sekali-kali mencela apa yang dipahami oleh mereka. Bertumbuhlah dulu sendiri. Saudara memiliki hidup diubahkan dan itu membuktikan ketidaksesatan saudara. Terima kasih. Salam Pak Era, saya mau tanya soal duri dalam daging. Ya, duri dalam daging. Thorn in the flesh. Apakah duri dalam daging itu hanya bisa secara fisik atau bisa secara emosional? Bagaimana seharusnya kita menyikapi? Apakah dengan kuasa Tuhan yang dinyatakan melepaskan tanggung jawab kita sendiri terhadap kelemahan duri tersebut? Apakah dengan kuasa Tuhan yang dinyatakan berarti melepaskan tanggung jawab kita sendiri terhadap kelemahan duri tersebut? Terima kasih Pak, God bless you. Yang pertama, duri itu menunjukkan ketidaknyamanan. Bukan sesuatu yang menyaman, yang membuat kita nyaman. Ya. Apa itu? Paulus tidak pernah bicara jelas mengenai hal ini. Sehingga ada asumsi-asumsi. Yang pertama, mungkin penyakit matanya. Sehingga dia perlu membaca ya, huruf-huruf besar. Yang kedua, dia memiliki penyakit sejenis ayan. Nah, ini penafsir-penafsir yang pernah saya baca dan pelajari. Yang ketiga, bisa karena luka. Luka penderitaan yang dia diderita karena ini, saudara. Karena aniaya. Juga bisa gairah seks. Karena Paulus tidak menikah, dia harus menahan gairah seks yang kuat, yang mendesak dirinya. Itu bisa dikatakan atau bisa menjadi duri dalam dagingnya. Ya. Apa yang benar mana Pak? Kita tidak bisa menjawab. Tapi yang jelas ketidaknyamanan. Yang penting begini saudara. Tuhan mengizinkan kita untuk ada dalam satu situasi di mana kita tidak nyaman. Ya, di mana kita tidak nyaman. Dalam ketidaknyamanan itu kita didewasakan. Jadi jangan berusaha untuk keluar dari ketidaknyamanan. Hadapi dan bertumbuh dewasa di situ. Ada orang yang tinggal di rumah mertua, wah, tidak nyaman, duri dalam daging. Tapi mertuanya punya satu anak, yaitu pasangan hidup saudara. Yang ingin melihat cucu-cucu juga. Apakah saudara tega meninggalkan rumah itu misalnya? Setiap orang pasti memiliki duri dalam daging. Yang penting bagaimana kita menyikapi duri dalam daging itu secara benar. Puji Tuhan. Pertanyaan dari Siomi Gunawan, Kalimantan Selatan. Salam Pak Era, saya mau bertanya mana lebih tinggi antara logos dan rema? Mohon dijawab Pak, terima kasih. Logos dan rema itu bukan strata. Sering orang mengatakan bahwa rema lebih tinggi. Tidak.
Logos menunjuk kepada pengetahuan, hikmat, nasihat, perkataan. Ya, hikmat begitu saudara. Sedangkan rema itu lebih menunjuk kepada perkataan, ucapan. Ya. Logos itu pengetahuan, bisa diucapkan, itu rema. Nah, ketika kita berkata, saudaraku, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema. Itu berarti setiap kita memiliki hubungan interaksi dengan Allah. Jadi tidak cukup hanya membaca buku, mendengar khotbah orang, tapi harus memiliki hubungan secara pribadi karena mau mendengar ucapan Allah. Yang tentu kontekstual dengan masing-masing orang, masing-masing masalah masing-masing orang, saudara. Iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh rema, perkataan Allah. Di sini sebenarnya ada satu hal yang tersirat, bahwa pertumbuhan iman, kedewasaan rohani tidak bisa dipisahkan dari Allah sendiri. Ya, puji Tuhan. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya bagaimana caranya untuk mengerti kehendak Allah sehingga bisa melakukannya setiap hari. Dari Richard, Huta Galung, Bekasi. Mengerti kehendak Allah itu kemutlakan, saudara. Dan sekaligus keniscayaan. Tuhan ingin, Bapak ingin kita tahu apa yang Dia kehendaki. Tetapi Allah memiliki tatanan yang Allah tidak akan langgar. Kalau orang tidak memiliki hati yang bersih, ya, dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat hurau, melihat dengan hati. Ya, tidak mungkin orang bisa mengerti kehendak Allah kalau masih terikat dengan percintaan dunia. Terikat dengan percintaan dunia, artinya, saudaraku, seorang yang kebahagiaannya ditentukan oleh dunia ini. Nah, orang seperti ini tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang tidak. Karena nuraninya rusak. Jika sukacita, damai, sejahtera seseorang dikarenakan oleh Tuhan, maka dia memiliki kepekaan. Yang berikutnya, untuk mengerti kehendak Allah, seseorang harus mengerti konsep atau dasar-dasar firman Tuhan. Tuhan tidak mungkin kan bicara kepada saudara, ambillah istri tetanggamu. Tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin memberi perintah yang bertentangan dengan firman-Nya. Maka harus mengerti firman-Nya. Hati harus bersih. Kalau bersalah ya langsung minta ampun. Tidak boleh mencintai dunia. Saudara akan mengerti kehendak Allah. Ya, selamat berjuang. Ini ada seorang yang mau menanyakan, ya, dari firman Tuhan. Markus 11 ayat 24, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, kita tidak bisa membaca ayat ini lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Ya. Ayat-ayat sebelumnya bicara mengenai iman. Iman itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Dari ayat 20, saudara. Iman itu bukan sekedar sebuah keyakinan. Makin yakin sesuatu, maka sesuatu yang diyakini akan makin berpotensi terjadi. Bukan begitu, saudara. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Orang harus tahu kehendak Allah dulu,
baru bisa meyakini yang dia minta itu dikabulkan atau tidak. Jangan meyakini sesuatu yang saudara tidak tahu ini kehendak Allah atau tidak. Makanya orang Kristen yang dewasa pada waktu berdoa, dia tidak sembarangan meminta. Makin dewasa rohani itu makin tidak minta-minta. Lebih banyak berdiam diri. Kalau dia menyampaikan sesuatu, dia sudah tahu ini kehendak Allah. Jika demikian, maka dia bisa yakin, ya, bisa percaya bahwa apa yang dia yakini itu pasti terlaksana atau terkabul. Karena dia sudah tahu kehendak Allah. Jadi jangan ikut-ikut orang yang ya menyamakan berpikir positif dengan iman. Iman itu berpikir positif, tapi berpikir positif belum tentu iman. Orang yakin doanya akan dijawab. Tahun ini sukses bisnisnya. Imani. Kalau saudara berpikir begitu, seakan-akan Allah bisa diatur oleh keyakinan saudara. Yang benar itu seseorang harus bergaul dengan Allah sampai mengerti kehendaknya. Hidup di dalam penurutan. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, kalau kau tinggal dalam aku dalam kamu, firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Memiliki hubungan yang benar dulu dengan Allah. Mengerti apa yang dia kehendaki. Iman itu bukan spekulatif, saudaraku. Ya, iman itu bukan ketidakpastian. Iman itu kepastian. Jadi kalau seseorang hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, di dalamnya termasuk perjuangan untuk mengerti isi hati Tuhan, pikiran perasaannya, maka kita kalau minta percaya bahwa yang kita minta akan terwujud, kita telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Ya. Ingat, bukan karena kita hanya yakin-yakin saja yang kita minta dikabulkan, tetapi kita sudah tahu kehendak Tuhan dan kita tahu bahwa hal itu pasti dikabulkan. Oke. Itu dari Yvonne ya, Bandung ya. Dari Ibu Michelle, GSKI Marindal, Medan. Salam Pak Era, saya Ibu Michelle dari GSKI Marindal, Medan. Kami sudah menjadi jemaat GSKI selama 2 tahun. Banyak pembelajaran dan pengetahuan tentang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, terutama memperbaiki batinnya. Kami mau tanya Pak, pertama, apakah di langit dan bumi baru kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi waktu di dunia, seperti keluarga kita, dan apakah juga ada kawin mengawinkan juga di sana? Apakah ada neraka juga di sana? Yang pertama kita pasti saudara bertemu dengan keluarga kita kalau mereka selamat. Di surga tidak ada neraka. Neraka itu nanti bumi ini. Bumi ini akan menjadi lautan api ini. Limnetopuros, danau api. Bukan lautan api ya, dalam teks aslinya bukan talasa, tapi limne. Kalau talasa itu lautan. Nah, apakah juga ada kawin mengawinkan di sana? Ini pertanyaan yang sudah sering kali muncul dan saya sudah menjawab. Saudara bisa melihat dalam Anda bertanya, kami menjawab di beberapa episode, Anda akan menemukan jawaban ini. Jika mungkin nanti akan saya jelaskan secara khusus atau seminarkan secara khusus. Ya. 2. Apakah saat manusia mati mereka langsung dihakimi sesuai amal ibadah mereka, dan di mana ditempatkan atau menunggu masa penghakiman Tuhan? Apakah saat manusia mati mereka langsung dihakimi sesuai amal ibadah? Soal waktu penghakiman jangan dipersoalkan. Karena kalau sudah mati itu sudah di luar waktu. Tidak ada hari ini, besok, kemarin, tidak ada. Jadi tidak perlu mempersoalkan kapannya. Tapi yang jelas faktanya ada. Ya, pengadilan itu, di mana orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Ya. 3. Apakah tubuh kemuliaan itu ada? Ada sekali.
ada seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Tubuh yang tidak bisa mati. Itulah tubuh kemuliaan. Dan kita merindukan tubuh itu. Puji Tuhan. Ibu Feni Medan. Salam Pak Era, saya mau tanya apakah tubuh kemuliaan itu dan apakah benar pada saat penghakiman Tuhan semua manusia yang beriman diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan? Dan bagaimana dengan yang sudah meninggal, Pak? Apakah mereka juga akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti Yesus? Ibu Feni dari Medan. Yang pertama, ketika Yesus datang, tubuh kita orang percaya ya, diubah dalam sekejap. Pasti ini tubuh sama seperti yang dimiliki Yesus, kita diangkat. Yang lain bagaimana? Mereka yang jahat, mereka akan ditinggalkan di bumi, dibakar, dan inilah yang menjadi neraka. Ya. Apakah mereka juga akan dibangkitkan? Ya. Dalam kitab Daniel dikatakan ada orang-orang yang akan dibangkitkan tapi menuju kemuliaan. Ada orang yang dibangkitkan tapi menuju kebinasaan. Jadi semua orang mati akan dibangkitkan, artinya akan eksis nanti. Eksis kembali. Tetapi sebagian masuk kemuliaan kekal dan yang lain akan masuk kehinaan kekal di bumi ini. Ya. Kalau pada hari di mana sangkakala dibunyikan, kita masih hidup, tubuh kita diubah dalam sekejap, Tuhan Yesus menjemput kita dengan orang-orang salehnya. Kita akan bersama-sama di langit baru, bumi baru. Dan semua orang mati dibangkitkan, betul. Dan mereka yang tidak diperkenan masuk kerajaan surga, ada di bumi ini dan dihancurkan, akan menderita selamanya terpisah dari Allah. Oke, puji Tuhan. Saya teruskan. Salam Om Eras, saya sering mendengar live streaming Om Eras. Saya ingin sekali masuk surga, tapi saya tidak bisa menghilangkan rasa marah dan ego saya. Bagaimana cara menghilangkan rasa marah dan ego saya, Om? Terima kasih. Dari Chris, umurnya 10 tahun. Keren, cool. Nah, untuk marah atau tidak marah tergantung kamu. Kamu mau marah? Bisa. Mau nggak marah? Bisa. Jadi caranya bagaimana? Ya jangan marah. Ya, supaya nggak ego gimana? Ya jangan ego. Belajarlah. Nanti Tuhan akan pimpin kamu terus, Chris. Kamu akan bertumbuh dewasa. Ikuti terus khotbahnya Om Eras, ya. Nanti kamu akan mengalami perubahan pikiran. Dengan sendirinya nanti kamu akan bisa menguasai diri. Oke. Salam Pak Eras, saya mau bertanya perihal sebuah statement yang pernah saya dengar. Bukan dari GSKI. Tuhan Yesus tidak mati bagi semua orang. Ia mati hanya orang-orang pilihan Bapaknya. Apakah pandangan Bapak terhadap statement ini? Apakah sejalan dengan doktrin GSKI atau tidak, Pak? Ya. Saya punya pertanyaan kedua. Oke, sebelum kedua yang ini dulu. Yesus mati untuk semua orang. GSKI meyakini Yesus mati untuk semua orang. Jadi kalau ada pendeta GSKI tidak mau mengakui ini, ya jangan di GSKI. Ya. Nah, hal ini saya akan bahas khusus di keselamatan di luar Kristen. Di Ekumene Bible Course yang dalam waktu singkat saudara bisa mengikutinya. Ya, oke. Jadi Yesus mati untuk semua orang. Oke. Saya punya pertanyaan kedua. Mohon maaf kalau agak ofensif. Apakah para psikolog yang diundang dalam parenting talk show adalah psikolog yang menganut doktrin GSKI yang diajarkan oleh Bapak Erastus? Karena dalam talk show saya personally mendengar ada jawaban yang kurang searah dengan apa yang Bapak Erastus ajarkan di mimbar GSKI selama situasi pandemik ini. Wah, saya tidak mengikuti per kata per kalimat ini, saudara. Ya. Tetapi terima kasih untuk koreksi ini. Jika Bapak berkenan ya dari nomor telepon ini, tolong kirimkan kembali tulisan atau yang Bapak tahu supaya saya bisa koreksi. Tapi yang jelas para psikolog adalah anggota setia
GSKI. Bisa saja sedikit atau meleset, bisa saja. Tapi mereka adalah orang-orang yang bisa dibimbing dan diarahkan. Tuhan memberkati.